kembali ke ilustrasi awal dulu, body lagi ya. Kalau masih ingat, di awal yang kuliah yang lalu, saya pernah menyampaikan ke Anda, satu semester ini kita mempelajari efek dari body ini akibat gaya. Ya. Gayanya sekarang udah nambah oleh momen focal begini. Gitu ya. Di bodinya boleh ada ini, boleh ada itu, boleh ada momen yang lain di sini. Gitu ya. Ada banyak hal yang boleh, ada banyak gaya dan momen yang boleh saja bekerja di body ini. Yang kita periksa efeknya. Yang pertama eksternal sudah selesai. Eksternal itu reaksi. Reaksi dan ini sudah selesai. Anda sudah tahu bahwa body ini kalau begini belum seimbang. Agar seimbang harus ada satu di sini pasang mungkin ya, terus satu lagi di ini, gitu ya. Tumpuannya. Ya. Jadi kalau body ini saya taruh di satu tumpuan sendi dan satu roll, maka yang ini akan ngasih reaksi tegak lurus ke sana dan ke sini karena sendi, satu lagi di situ, maka struktur ini atau body ini akan seimbang statis ya. Ini R-nya 1, R2, R3. Efek eksternal selesai. Sampai di situ. Tapi bukan berarti Anda tidak akan menghitung ini lagi ya. Selalu Anda akan menghitung ini dulu, baru nanti menghitung yang lain-lain setelah ini. Ya. Sampai depan gitu ya. Jadi ini sudah selesai, ilmunya sudah cukup untuk menghitung reaksi ilmu Anda. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah efek internal. Efek internal itu ada di dalam body ini. Akibat gaya-gaya ini yang bekerja ini, termasuk juga akibat reaksi ini, di dalam body ini akan ada gaya juga. Atau kalau sekarang bodinya lebih sederhana, begitu. Ini misalnya ada gaya yang bekerja, lalu di sini ada reaksi 1, 2, 3. Maka di dalam balok ini akan ada gaya. Akan ada gaya yang bekerja akibat semua beban-beban ini dan termasuk akibat reaksi. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Satu-satunya cara untuk melihat seberapa besar gaya yang ada di dalam body ini, cara itu maksudnya cara analisisnya ya. Karena kalau Anda lakukan terus lihat sebenarnya juga nggak kelihatan gaya itu kan ya. Jadi cara menganalisisnya agar kita bisa menentukan gaya dalamnya adalah dengan membuat potongan. Atau kalau bahasa bukunya section. Jadi Anda buat garis potongan di sini, terus Anda ya potong. Gitu. Jadi kalau ini saya potong, saya lihat sebelah kiri misalnya dari bodi yang ini ada garis potongannya di sebelah kiri. Mudah-mudahan gambar bodinya sama, harapannya sih sama. Begitu. Ada tumpuan sendinya di sebelah sini. Ini ceritanya sama ya, walaupun tidak persis saya menggambarnya. Ini sendi yang itu adalah ini, ada R1 dan R2-nya sudah ada itu reaksinya. Lalu ada gaya yang kelihatan di sebelah kiri, gaya yang ini ya. Gayanya di mana tuh? Di sini lah. Nah, jadi ini adalah potongan dari bodi ini yang sebelah kiri. Nah, kalau ini semua seimbang, bodi ini harusnya sebelah dari bodi ini, jadi potongan dari bodi ini juga harus seimbang. Wah, gimana caranya seimbang? Orang ini kan seimbangnya dengan semua gaya-gaya termasuk reaksi ya. Sekarang saya potong yang kelihatan hanya 1, 2, 3 ini. Seimbang dari mana? Gitu ya. Kan ada yang banyak yang hilang. Gitu. Yang mengimbanginya adalah gaya-gaya dalam di sini. Jadi di potongan ini ada gaya-gaya dalam. Nah, saya buat ini kan skematis saja dulu ya. Sembarang gitu lah. Ada gaya macam-macam lah. Ini semua namanya gaya dalam. Tugasnya mengimbangi ini agar potongan ini jadi seimbang. Jadi Anda terapkan sigma X sama dengan 0 lagi, sigma FY sama dengan 0 lagi, sama keseimbangan, sigma momen sama dengan 0 lagi. Mestinya Anda akan mendapatkan gaya-gaya dalamnya. Kalau cukup ya. Kalau gaya dalamnya banyak, mungkin harus ada cara lain. Tapi ini masih secara skema aja. Jadi gaya dalam itu tugasnya kalau di sini
memenuhi keseimbangan untuk seluruh free body dari sebagian struktur. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali ke bahasan kita sebelum ini, itu sudah sama dengan apa yang Anda bahas di Excel. Jadi waktu saya punya struktur begini, struktur begitu ya. Kalau kita pisahkan di Excel, nah yang ini itu sebenarnya adalah gaya dalam Excel-nya. Ini gaya dalam Excel. Cuma karena perilakunya mirip sendi dan waktu dipisah posisinya jadi di luar ya, eksternal, kadang-kadang disebutnya reaksi Excel. Tapi ini sama nih. Sebenarnya lebih tepat gaya dalam ya, gaya dalam Excel. Jadi dia muncul kalau strukturnya dipotong. Kalau dipotong, yang tersisa kan separuh. Nah, tugasnya yang mengimbangi semua agar sistem yang separuh ini seimbang. Jadi dimanapun Anda potong begini, strukturnya harus seimbang. Potong arah lain harus seimbang juga. Ya. Nah, gaya-gaya yang terlibat kan berbeda. Iya, berbeda. Jadi gaya dalam pada bagian ini dengan gaya dalam pada bagian itu akan berbeda. Ya. Jadi tergantung keperluan kita, nanti kita bisa nyari. Ya. Kalau seperti ini kan lebih mudah ya. Ini motongnya cukup tegak lurus seperti ini, karena kita nggak mungkin ke sana, itu mah bukan motong, membelah. Jadi potong ini nanti di dalam ini akan terlihat ada gaya apa saja agar sistemnya seimbang ya. Kalau mau dipotong di situ beda lagi mestinya gaya dalamnya, ya beda lagi karena gaya yang terlibat kan berbeda. Jadi gaya dalamnya bisa bermacam-macam di sepanjang struktur ini, tapi yang jelas ada gaya dalamnya, gitu ya. Nah, analisisnya bisa yang sebelah kiri seperti ini, bisa juga sebelah kanannya. Karena kalau kita sudah lihat kan, kalau ambil sebelah kanan, lihat ini body ini, potongan sebelah kanan ada roll ini. Roll ini dengan reaksinya, kemudian ada 1, 2, 3, 4 gayanya yang kelihatan. Ya. Ini potongan sebelah kanannya. Nah, yang ada di sini itu persis kebalikannya yang ini posisinya ya. Kalau tadi ini saya gambarnya ke dalam, mestinya ini ke kiri, mestinya ini ke kanan. Itu ke bawah, ini ke atas. Itu momen kesannya di sini. Sehingga kalau digabungkan jadi hilang jadi seperti ini, jadi nggak kelihatan karena gayanya sudah saling menghilangkan. Begitu. Sehingga kalau Anda mau mencari gaya dalamnya, cukup menganalisis sebelah yang kiri atau sebelah yang kanan. Karena sama aja tuh, ini dengan itu tuh sama. Ya. Seperti tadi Excel, yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan ini sama. Ini apa? BY DX. Ini DX juga, ini BY juga, hanya arahnya saja yang berbeda digambarkannya. Karena mereka waktu disambung saling menghilang. Jadi Anda nanti secara umum memang begitu caranya. Gaya dalam diperoleh dengan cara membuat potongan pada struktur sehingga strukturnya memang terpotong, terpisah. Jadi sebelah kiri dan kanan atau atas dan bawah misalnya. Atau kalau miring ya kiri bawah dengan kanan atas. Dan Anda cukup menganalisis salah satu di antara kedua potongan itu untuk mendapatkan nilai gaya-gaya dalamnya. Nah, yang kita bahas, kita bagi-bagi babnya itu adalah jenis strukturnya, karena ada struktur yang gaya dalamnya sedikit sehingga mudah kita menghitungnya. Nanti ada juga yang lebih banyak gaya dalamnya, kita geser ke arah belakang. Jadi makin ke belakang ada struktur yang gaya dalamnya banyak lah. Kita mulai dengan struktur yang gaya dalamnya cuma 1